Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namiroh dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata, pemahaman dan pengalaman tentang Merdeka Belajar, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus mengenali karakteristik peserta didik karena mereka memiliki karakter yang berbeda, memahami kelebihan dan kelemahan diri, dan mengelolanya untuk mendidik murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta menyelaraskan peran guru mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Di masa depan, saya ingin menjadi guru yang bersifat adaptif terhadap perubahan, menjadi penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam mendidik, kita menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya yang diselaraskan dengan kondisi zaman, memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Pada modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21, yaitu 4C, communication, kreatif, critical thinking, dan kolaborasi. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Sebagai guru, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyampaikan asas trikon, yaitu kontinuitas, pengembangan secara terus-menerus, konvergen, pengembangan dari berbagai sumber, konsentris, pengembangan berdasarkan kepribadian sendiri. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menghasilkan sebuah tenaga. Pendidik harus mampu memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Konsep konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri.
Pada modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan menyatakan bahwa setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan di belakang, mengamati kemajuan para murid. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan, sehingga guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.